Oke, sampai ketemu di channel Bidang Marturia GKJTU. Sahabat semua, salam damai. Bersama saya Pendeta Agris Mujiono. Saat ini kita bersama akan membahas masalah COVID-19 dikaitkan dengan iman Kristen. Ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena kita tahu semua bahwa COVID-19 ini tidak hanya mempengaruhi di bidang kesehatan, tetapi rupanya virus ini begitu luar biasanya sehingga bidang kehidupan manusia sangat terpengaruh, termasuk juga dalam bidang keagamaan. Paling tidak kita tahu, kita beribadah semua agama tentu kesulitan melakukan aktivitas seperti sebelum ada COVID ini. Kondisi ini begitu membuat manusia di dunia ini syok besar, yang dimana akhir-akhir ini, abad ini, manusia begitu merasa hebatnya dengan teknologi yang luar biasa, ilmu medis yang begitu majunya, teknologi yang begitu hebatnya itu di depan COVID-19 tidak ada artinya. Sudah hampir 2 tahun manusia kelabakan menghadapi itu. Tentu ini membuat manusia bingung. COVID ini sebenarnya dari mana? Begitu. Dari Tuhan kah? Dari iblis kah? Kalau dari Tuhan, ada orang berpikir, rupanya Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Manusia yang merasa hebat, dikasih sedikit COVID, kelabakan. Ada juga berpikir, itu dari iblis, dari setan, dari kuasa jahat. Karena apa? Karena merusak. Nah, untuk bahas ini, sahabat semua, saya bersama Bapak Pendeta Eliezer. Beliau adalah MPH GKJTU dan beliau ini Ketua Bidang Marturia di GKJTU, juga termasuk pendeta jemaat di Semarang 4 ya Pak Eli ya? Serondol. Oke. Beliau yang akan nanti bersama-sama kita memaparkan materi ini, kita akan tanya lebih jauh. Bagaimana kabarnya Pak Eli? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya? Gimana Pak Agris? Sehat-sehat juga Pak. Ya, walaupun sehat-sehatnya kita tetap harus hati-hati Pak, karena pandeminya kayak gini kan. Betul. Tadi perjalanan gimana Pak? Dari Semarang ke sini? Cukup lancar setelah hari raya, cukup lancar, perjalanan agak macet ya, biasa macet, di jalan ya. raya karena ada kendaraan yang mogok di jalan. Mogok ya Pak ya. Oke. Aktivitasnya bagaimana Pak seharian di jemaat, selain di jemaat sama di gereja ini, adakah punya aktivitas lain begitu? Oh ya, karena aktivitas di jemaat kan sudah mulai berjalan normal ya, walaupun dalam batasan-batasan karena COVID-19 belum berlalu di antara kita. Lebih banyak kegiatan-kegiatan jemaat, mengisi aktivitas-aktivitas di sela-sela COVID ini yang cukup kreatif begitu ya Pak Agris ya, saya kira begitu ya. Ya Pak, di masa seperti ini Bapak punya pengalaman pribadi enggak Pak untuk terkait dengan COVID-19 ini? Iya, awal Januari ya, sekitar tanggal 19 tanggal 9 tahun ini 2021 itu istri terpapar positif COVID, sehingga harus menjalani masa isolasi di rumah sakit selama 18 hari di ruang ICU. 18 hari, lebih dari 2 minggu. 18 hari, mengingat kondisi istri yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang sangat banyak. Baik itu gula darah, tensi yang cukup tinggi, juga ada berapa kali menjalani operasi. Nah, istri 3 tahun yang lalu menjalani operasi kanker payudara, yaitu 18 hari di ruang ICU Pak Agris. 3 hari di ruang isolasi. Anak saya dengan pertimbangan kami, anak saya yang kedua dan juga saya menemani di rumah sakit, dan itu langsung 1 hari terpapar positif.
sehingga masa isolasi yang 14 hari itu ditambah menjadi 18 hari karena harus isolasi anak saya. Tetapi karena anak saya yang menunggu ini tidak ada gejala-gejala, sehingga mengikuti saja isolasi mandiri. Itu seperti itu, perjuangannya sampai sejauh itu Pak Agris. Itu keluarga. Berarti bukan hanya mendengar saja, tapi justru istri dan anak terpapar ini Pak ya? Keluarga. Sebelumnya di awal-awal juga, di awal-awal COVID ini mulai merebak, ada satu majelis yang menjadi korban COVID juga sampai meninggal. Nah, bersamaan ketika istri menjalani isolasi di rumah sakit juga ada salah seorang mantan majelis yang meninggal karena COVID itu. Oke. Ya. Oke Pak, itu berarti Pak Eli betul-betul menghadapi langsung ini virus COVID ini. Betul ya? Pak Agris. Nah, ya. Sebagai pendeta Pak, melihat kejadian seperti itu, iya. Itu bagaimana melihatnya? Apakah COVID ini, kan kita sebagai orang Indonesia ini kan, orang Indonesia melihat sesuatu kan secara religius itu pasti. Betul, ya. Melihat itu bagaimana Pak? Apakah ini virusnya menjadi ya penyakit biasa lah gitu ya, penyakit biasa dalam kehidupan, atau punya pemikiran lain, kok penyakit ini bisa menyerang ini majelis, ini istri pendeta ya. Nah, ini kira-kira dari si jahat atau dari Tuhan sendiri gitu. Ya, saya tidak akan tergesa-gesa menjawab gitu, dua pilihan itu ya, dari iblis atau dari Tuhan begitu ya. Masalahnya banyak orang seperti itu Pak. Ya. Jadi pandemi ya, kita mengenal pandemi itu kan sudah sangat lama sekali yang namanya pandemi ya. Bahkan sebelum kisah yang sangat menggemparkan itu Black Death yang terjadi di abad pertengahan itu ya Pak Agris, ingat ya, itu ya. Itu sekitar 200 juta orang meninggal. Itu ternyata dalam catatan sejarah di komunitas Kristen itu abad kedua atau ketiga itu pernah juga terjadi pandemi waktu itu. Betul. Dan justru di situ memunculkan ciri khas identitas Kristen. Nah, justru melalui peristiwa ini saya boleh merefleksikan bahwa setiap peristiwa yang dialami termasuk pandemi yang menggegerkan dunia sekarang ini bencana yang terbesar setelah Perang Dunia II Pak Agris ya. Pandemi ini saya melihat ya memang ketika orang berhadapan dengan ketidakberdayaan di bawah bayang-bayang kematian, kesaksian saya di rumah dengan anak yang menunggu itu setiap saat hanya pengharapan di dalam doa untuk istri, untuk kesembuhan istri. Mungkin bagi yang mengalami sendiri seperti istri saya sendiri tidak berdaya untuk melakukan apa-apa, bahkan untuk berdoa saja tidak sanggup karena COVID ini dari pengalaman yang dirasakan itu begitu ganasnya. Nah, sebagai seorang pendeta juga orang yang beriman begitu ya, ini saya mencoba merefleksikan begitu ya. Kadang manusia itu sebagai makhluk Tuhan yang sangat istimewa, tetapi juga sangat rapuh sebetulnya, rentan sekali gitu ya. Sehebat-hebatnya manusia ternyata juga tidak berdaya dengan virus yang tidak kelihatan ini. Wah, itu seperti itu Pak. Ini menarik Pak. Ya. Jadi kalau banyak orang ini melihatnya virus ini gitu ya, itu sangat menakutkan, menghancurkan gitu kan, merusak. Betul. Merusak, menghancurkan bahkan seluruh negara. Ini nyata itu Pak Agris. Untuk keluar menghadapi ini. Tapi Pak Eli punya konsep yang menarik. Konsepnya yang orang banyak melihat merusak. Pak Eli melihatnya ini sebagai sebuah dalam tanda kutip ujian dari Tuhan untuk membuat kualitas manusia lebih baik begitu. Benarkah seperti itu? Kira-kira begitu. Nah, saya melihat ini Pak yang ingin kami ketahui. Kira-kira apa yang melatar belakangi Pak Eli punya pemikiran itu? Adakah konsep-konsep teologi yang dipahami? Ya, kita berpegang pada konsep teologi Calvin, di mana Allah itu kan memberikan hak kepada manusia untuk melakukan sesuatu dengan bebas dengan segala konsekuensinya. Itu seperti itu.
Nah, kebebasan itu adalah kebebasan yang sungguh bertanggung jawab. Nah, ketika dunia sudah dirusak oleh kebebasan itu, maka tentunya rancangan-rancangan Tuhan yang dalam hal ini saya tidak memahami hukuman supaya memurnikan kehidupan manusia. Kita lihat itu kan korban dari COVID itu terbesar itu satu di benua Amerika, kedua Eropa. Setelah itu baru Asia Timur Tengah. Barometer peradaban dunia itu kan Eropa, Amerika. Ya Pak Agres. Iya, betul. Kenapa dibuat menjadi tidak berdaya? Ketika Renaissance muncul waktu itu, manusia seakan-akan sudah tidak membutuhkan Tuhan. Itu begitu ya. Nah, ini COVID ini menggugah kesadaran kita. Itu seperti itu Pak Agres ya. Oke, berarti di masa seperti ini Tuhan ingin menunjukkan, ini loh aku ada, begitu ya Pak. Jadi kamu orang-orang ini yang sudah menganggap diri kuat dengan teknologi, dengan kemajuan-kemajuan sains dan itu yang berpusat di Amerika, di Eropa itu, dia kan sudah muncul banyak orang yang tidak percaya dengan Tuhan, begitu kan? Dengan COVID ini seolah-olah Tuhan ingin menunjukkan bahwa apa yang kamu banggakan itu tidak ada artinya, begitu bagi ya, Tuhan. Kira-kira begitu. Begitu, yang jelas eksistensi manusia itu secara keseluruhan diuji lewat pandemi ini. Supaya manusia itu tidak menjadikan dirinya Tuhan. Itu seperti itu. Kalau saya punya pemahaman begitu ya. Kalau begitu boleh enggak Pak, kalau saya ini misalnya mengatakan virus ini memang dari Tuhan gitu. Ya, secara teologis bisa jadi ya. Rasul Paulus pernah mengatakan dari kepada jemaat di Roma 8 ayat 28 itu sangat terkenal sekali. Allah turut bekerja dalam setiap perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu seperti itu ya. Kalau ini dari Tuhan, lalu kita menyikapinya harus bagaimana Pak? Ini kan ini dari Tuhan nih gitu. Ini sesuatu yang dari Tuhan, tadi dikatakan sebagai untuk apa ya, membangun, mengubah kehidupan manusia untuk lebih baik. Itu ya benar juga sih, karena semua lini kehidupan rupanya dipengaruhi ini kan. Betul. Mungkin pasca pandemi budaya manusia akan berubah semua nanti, begitu kan. Itu artinya ada semacam virus yang dikirim untuk mengubah kehidupan manusia seperti ini. Lalu bagaimana kita menghadapi COVID ini? Kalau ini memang dari Tuhan, perlukah gitu kan kita melawan habis-habisan, atau sudahlah menyerahkan ke Tuhan, ini apa yang maunya Dia gitu ya, kita biarkan. Bagaimana? Nah, ini kan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dua ketegangan ini yang mestinya bisa berjalan dalam alternatif yang kreatif gitu ya. Yang pertama, kemunculan virus ini menakutkan bagi banyak orang. Orang itu kan membentengi diri, melindungi diri, saling menyalahkan, begitu Pak Agres ya, karena ganasnya virus ini. Kita melihat baik di media, di dalam kehidupan real masyarakat itu seperti itu. Tetapi satu sisi pun itu juga ada sebuah penerimaan dalam tanda kutip yang kurang bertanggung jawab. Bagaimana itu Pak? Menganggap bahwa itu kan sudah biasa, itu nanti akan berlalu dengan sendirinya. Itu menganggap kepasrahan yang keliru kalau dalam pemahaman saya. Nah, ini kalau diolah antara dua ketegangan ini menghasilkan satu pemahaman di mana sebetulnya Allah itu ada, Tuhan itu ada di balik semuanya itu, merangkul kehidupan secara utuh. Gitu. Atau dengan kata lain, orang-orang Indonesia ini apa berpikir bahwa kepasrahan tadi Pak ya. Misalnya paling nanti akan berlalu lah. Itu sebenarnya sebuah kepasrahan, atau dia punya pengharapan yang jauh melampaui dari kondisi sekarang. Ini kan khasnya orang Indonesia kan begitu. Ya sudah, yang terjadi diterima aja lah, diterima. Nanti pasti akan berubah lah itu. Seperti hidup itu kan memutar begitu kan. Betul. Ini baru di bawah, nanti pasti akan berubah ke atas itu. Sebagian besar seperti itu. Dan itu baik atau tidak? Tidak juga, tidak baik. Kalau saya tidak setuju dengan cara seperti itu, karena bagi saya yang berhadapan secara langsung, baik di keluarga maupun jemaat, COVID itu nyata, bukan rekayasa, Pak Agres. Betul. Jadi memang manusia boleh melihat bahwa
ini dari Tuhan ini, gitu ya, untuk kita hadapi. Ya, 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 secara teologis ya itu seperti itu. Bukan dari Tuhan yang untuk kita biarkan, gitu Pak ya. Ya, ya, ya. Siapapun yang bisa menghadapi itu akan lolos dan dia akan mendapat tingkat kelas yang lebih baik. Betul, gitu, Pak. betul. Oke. Ya, 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 ya. Nah, adakah pesan-pesan tertentu yang ingin disampaikan kepada para sahabat yang nonton channel ini, Pak? Baik ya, 1 tahun lebih kita mengalami persoalan yang cukup berat ya. Sekalipun awal-awal tahun kemarin 2021 sudah ada seruan-seruan kemenangan dari beberapa negara yang katanya sudah berhasil untuk mengatasi pandemi penularan COVID yang cukup masif ini. Itu hanya sebatas penularannya saja ya. Tetapi dampak yang diakibatkan, baik itu dampak ekonomi, sosial, politik dan sebagainya, itu masih menjadi satu pekerjaan yang besar, begitu ya. Nah, tugas kita sebagai warga masyarakat, tentunya sebagai orang-orang yang beragama, tetap menyadari dengan kepedulian kita bahwa tidak ada setiap persoalan yang luput dari rancangan Tuhan. Itu ya. Tidak ada setiap persoalan yang dilepaskan daripada maksud dan rancangan Tuhan semata. Segala sesuatu akan Tuhan berikan untuk mendatangkan kebaikan. Tanpa kita meninggalkan hal-hal yang justru menambah persoalan-persoalan seperti ketidakdisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ini memang harus dijaga, ini menjadi pola budaya yang baru karena virus ini sungguh sangat ganas seperti yang disaksikan oleh keluarga saya. Penyakit yang paling dirasakan itu adalah COVID. Jadi pesan saya itu seperti itu, ada ya kemenangan sebagaimana Tuhan Yesus telah menderita, mati, disalib, akhirnya bangkit, memenangkan segala kuasa kejahatan, kuasa iblis. Nah, tentunya kita yang sedang bergumul di dalam dunia ini dengan segala pengaruhnya, pasti suatu saat kita akan memenangkan itu bersama dengan Tuhan. Itu ya Pak Kris, saya kira. Terima kasih Pak Eli. Iya. Para sahabat, kita tahu boleh melihat COVID ini menjadi sebuah persoalan. Dan itu artinya boleh kita melihat COVID ini juga dari Tuhan. Karena memang segala kehidupan ini tidak mungkin terjadi kalau Tuhan tidak ikut campur. Gitu ya. Tetapi yang dari Tuhan ini bukan untuk kita terima begitu saja dan pasrah dengan apa yang terjadi, tetapi justru ini adalah sebuah soal materi dari Tuhan yang harus kita jawab. Maka di masa pandemi ini GKJTU mengajak untuk kita semua, mari kita jawab tantangan persoalan pandemi ini dengan hidup mematuhi prokes yang ada, kita lawan, kita semua menyatu padu, jangan biarkan virus itu menang dalam kehidupan kita. Salam dari Bidang Martoria.